Beda lututnya dari depan. Kalau yang pengapuran ini sama yang sehat. Kalau sehat celah-celahnya sini jadinya masih kelihatan. Lekuk-lekuannya ini ya, ini kan kayak bola ini. Kalau dulu pas kesini sebulan yang lalu ya tambah bendol gini. Kan sudah lumayan. Nah ini nanti kalau dibiarin nggak dibetulin ya tambah masuk, tambah miring ininya nanti lututnya. Kerusakan di dalam tambah ini, tambah parah. Nah, yang penting dicegah, dikuatin, dibagusin lagi. Nah ini kan coba kenceng ini. Nah ini quadricepsnya kan bagus, masa ototnya ini kencengin. Nah belum keluar kan beda. Karena masih lemah, masa ototnya belum kebentuk. Ini ngencengin aja udah geter-geter ini. Geter-geter sendiri. Harusnya yang bagus kayak gini, seperti itu. Nah nanti bisa kayak gini ya, penting ini fibrusnya, keraknya dibersihkan. Nanti dirangsang penguatan ini akan kebentuk lagi masa ototnya. Kalau keraknya nggak dibuang, nggak dibersihkan, nggak dilatih ya kempes, tambah kempes. Ini aja kan kempes. Nah, nanti kalau dilatih kenceng lagi, kuat lagi. Meskipun pengapuran, yang penting otot-otot penopangnya bagus ya, nggak ada masalah dengan pengapurannya. Di ER aja nggak apa-apa ini. Oke, ini ceritanya dulu pengapuran grade berapa fotonya? Ya antara grade 2-3. Grade 2-3 ya. Asam urat. Karena faktor asam urat. Asam uratnya bertahun-tahun. Nah, ini penyebab pengapuran ini salah satunya ini asam urat. Asam uratnya sudah bertahun-tahun Mas ya. Tapi sering kambuh itu ya. Sembuh kambuh sehat. Akhirnya sampai terakhir itu berapa bulan yang lalu tuh Mas? Sampai mulai puncaknya akhir Agustus. Ya itu karena selain asam urat juga sebelumnya perjalanan jauh ya Mas ya. Perjalanan jauh, over akhirnya bengkak ya. Bengkak, sempat disuntik juga ya. Sempat disuntik suntik kortikosteroid. Enak kan habis disuntik? Setelah disuntik enak, kemudian 3 minggu lagi kambuh lagi. Tapi bengkaknya masih tetap. Bengkaknya masih tetap. Nah, yang kemarin sebulan yang lalu kesini ya Mas ya. Ini masih ada asam uratnya juga ya. Nah, asam uratnya pas kambuh akhirnya nggak bisa ya terapinya cuma sebatas saya gosok-gosok ringan di ini sekitar tempurung sama latihan ya Mas ya. Latihan exercise. Nah, itu buat coba yang umpamanya yang kiri ini dulu pas awal-awal sakit, yang ini seberapa ya Mas? Nekuk segini aja sakit ya Mas ya? Nekuk segini aja. Segini udah nggak sanggup udah ya. Nah ini nanti pertemuan kedua nanti seberapa nekuknya. Nah ini yang bagus bukan terapinya saya, yang bagus ya karena Masnya mau berubah. Nah kadang orang ngandalin terapi di rumah, terapi mandirinya nggak dikerjakan, exercise-nya nggak dikerjakan, ya progresnya ya nggak kurang bagus. Yang penting kan ya terapinya kan ringan Mas ya. Terapinya ringan, yang penting rutin, istiqomah lah. Nah itu bagus, ini progresnya bagus karena Masnya rajin digosok sesuai instruksi, digosok terus digerakkan terus pelan-pelan akhirnya nanti ini kelihatan bagus. Nah saya tinggal memperbaiki sisa-sisanya aja. Kebetulan ini udah nggak ada radang, nggak ada asam urat, saya bisa masuk lebih ke dalam lagi. Tinggal ini lebih ke latihan penguatan sama ini tadi ROM-nya ditambah lagi, ini harus lebih kuat karena pas dites ini sama ini masih kuatan ini. Targetnya harus kuatnya sama kayak yang sisi yang ini, yang kiri. Tadi dites kan kerasa Mas ya? Kerasa kurang seperti itu. Oke, ini coba ditekuk dulu ya. Permisi ya. Awal-awal dulu seberapa segini udah kesakitan ya? Sakit sudah nggak kuat. Sudah nggak kuat segini. Sakit sekali. Bulan yang lalu Mas ya? Awal Desember. Pakai krek juga sini ya. Kesini pakai krek. Ini udah nggak pakai krek, ini udah naik motor ke sini. Nah coba, ini udah segini udah bagus. Orang kalau lutut jelek apa enggak, kalau 90 aja nggak bisa seperti ini, jelek banget kondisinya. Kemarin kan cuma segini, nggak sampai 90 aja. Sekarang 90 bisa. Nah ditambah lagi. Nah seperti ini. Nah ini sakit segini Mas. Itu sakit yang di depan sini aja. Yang di depan ya. Oke, nah ini tuh
Nah ini sebenarnya kalau dipaksa sampai ke sini nih bisa, kalau dilatih ini. Nah, tinggal sedikit ini, tinggal dilatih. Nanti lama-lama bisa. Kalau lutut, kalau sudah ini nempel ini udah bagus. Kayak gitu. Nah terus saya paksa lagi. Nah ini nempel. Betul. Nah tandanya udah normal ini. Seperti itu. Fungsinya apa? Supaya lutut terus bergerak. Semakin lutut bisa bergerak, neku. Nah ini produksi cairan di sini akan terus terproduksi. Kalau lutut terbatas, nggak ada nekuk gini, nah ini cairan di sini suplai nutrisi yang ke tulang rawan juga akan berkurang. Makanya ototnya dibenerin, sirkulasinya dibenerin, ROM-nya dibenerin supaya sirkulasi nutrisi yang ke otot-ototnya makin bagus, recovery-nya makin bagus. Meskipun ini grade 2 mau ke apa grade 3, yang penting ini otot-ototnya bagus, kuat ya, mau naik tangga lagi, mau jalan lagi, jogging-jogging ringan ya masih bisa. Kecuali kalau basket, volley jangan. Futsal masih bisa, tapi kalau yang kayak lompat-lompat, volley, basket kan terlalu high impact, dia lompatannya rawan di sini, rawan cedera ke tulang rawannya, terus rawan ke ini ACL, meniscus, mesti mudah cedera. Kalau cuma sebatas aktivitas naik turun tangga, jalan, jogging ringan masih kuat sekali, masih bagus seperti itu. Nah sekarang yang kemarin programnya selama bengkak sama apa aja yang diinin Mas dikerjakan? Yang pertama dipijat ringan pakai alat gogi dengan minyak bayi. Itu setelah pijat ringan kemudian melakukan beberapa exercise yang diajarkan. Salah satunya ya digini-ginikan, hitung 2 set sampai sekuatnya. Awalnya nggak sampai segini-gini aja udah gak kuat, tapi lama-lama sudah tambah kuat gitu. Makin ringan ya. Nah terus yang posisi terlentang cuma dikasih ganjel terus ngangkat lurus ya. Gitu. Betul. Yang pertama kan pas kesini kan cuma saya latih itu aja sama gosok-gosok ringan aja ya. Ini tadi baru masuk bisa dalam ini udah bagus sekali. Tinggal dilatih gosoknya terus. Nah nanti kemarin kan gosoknya mulai dari paha. Nah pahanya udah bagus. Nanti cari sisi-sisi yang masih gerenjel-gerenjelnya itu. Ya betul. Sudah lumayan keras dari sebelumnya. Betul. Lumayan bagus semua, sirkulasinya bagus. Nah, yang penting ditelateni, makanya meskipun pengapuran atau apa, jangan putus asa. Yang penting dilakukan secara rutin, exercise-nya, terapi mandirinya, insya Allah akan progresnya lebih bagus dibanding cuma minum obat. Nah itu kan minum obat lama ya. Udah nggak minum obat lama ini. Iya. Jadi kalau asam uratnya kambuh, baru banget ya sekali aja. Ini berat badannya juga udah turun 5 kilo, targetnya sih turun sampai BMI-nya normal tuh 10 kilo lah. Ini udah turun 5 kilo. Setelah tubuhnya lumayan bagus, turun 5 kilo, reaksi minum obatnya gimana Mas ke asam uratnya? Kalau dulu butuh minum obat itu sehari 3 kali misalnya, sekarang sehari sekali sudah lebih cepat. Enggak terasa lah asam uratnya. Lebih kayak di tubuh lebih bereaksi bagus itu ya. Bagus. Jadi respon tubuhnya itu sudah lebih sensitif lah. Jadi nggak perlu sampai dosis tinggi atau berkali-kali gitu, sudah alhamdulillah bagus ya. Ya makanya tubuh itu kan ada proses memperbaiki diri sendiri. Selama tubuhnya makin bagus ya reaksi yang diberikan, entah obat minum, entah obat luar, apa reaksinya tubuh akan semakin bagus. Semakin tubuh jelek ya responnya juga makin lama kurang bagus seperti itu. Makanya yang dibenerin harus tubuhnya dulu diperbaiki seperti itu ya. Fisioterapi saya, tenaga medisnya cuma merangsang aja, menstimulasi itu. Kalau dari badannya sendiri tidak mau dilatih, tidak mau berubah ya lama progresnya seperti itu. Sip. Oke, dorong. Ini latihannya nih. Nah ini udah lumayan mau kuat ini, lemas. Oke sebentar ya, dorong lagi 1 2 3 6 7 8 9 10. Tadi belum kuat ngedorong ini. Oke lemas. Nah ini udah nempel ini, dorong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lemas, tahan. Nah terasa udah nempel di bokong. Tadi kan belum.
tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya masih sakit karena nanti sampai sininya lentur. Nah kayak ini kan kayak karet tendon, makin lentur ya makin nggak sakit, tapi harus dilatih seperti itu. Oh itu dilatih penguatannya, kelenturannya udah bagus. Di rumah bisa pakai tangan yang kanan, bisa pakai selendang apa sarung, pokoknya ditarik full, pokoknya segini sakit dorong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lemas. Nah, nih dorong 1 2 6 7 8 9 10 lemas. Nah dorong 1 2 3 7 8 9 10 lemas. Pas sudah ketiga tahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 luruskan seperti itu ya. Sip. Jadi gerakan utamanya itu ya. Betul. Ya, targetnya kan udah neku, duduk di antara dua sujud udah bagus ya, udah tinggal penguatan nanti ditambah bebannya, ditambah pelan-pelan bebannya seperti itu. Kalau dulu tanpa beban karena masih sakit, nah dia bebannya pakai gravitasi aja. Sekarang udah makin bagus, harus dikasih beban ini. Nah ya udah luas, udah enak. Kalau kemarin ya wah sakit ini gini, udah getar-getar gini. Suruh naik udah berat terus getar-getar gini kesakitan. Sekarang udah bagus. Pokoknya dijaga terus, ini mau 5 tahun lagi 10 tahun lagi, selama otot pokoknya dijaga, metabolismenya bagus, asam uratnya gak kambuh, ya udah tetap kayak gini, grade-nya gak bakal naik, lututnya ya tetap bagus seperti itu. Seperti itu pokoknya. Ini kena serangan lututnya ketiga berarti ini. Iya. Waduh. Serangan lutut yang asam urat ya. Pernah dulu waktu di kantor nggak bisa jalan, langsung pasca operasi usus buntu karena kan efek bius mungkin ya. Juga nggak bisa jalan lagi ya lutut itu. Ya yang kanan semua. Sempat pernah kiri sekali. Kiri atau kanan ya? Tapi kanan sih rata-rata. Kayaknya enggak. Makanya yang kena pengapuran yang kanan. Oke. Ini cuma mungkin nggak asam urat nanti pengapuran ke sini juga ya? Bisa semua. Ada sendi bisa jadi pengapuran. Cuma yang paling sering ya, yang paling besar kan ini sendi, ini pinggul, ini lumbar, leher, paling banyak pengapuran. Bisa juga ini bahu, cuma jarang. Sini sering juga kalkanium spur, tumbuh taji juga. Di celah-celah sini kan ini banyak sendi, tapi kecil-kecil jarang. Ada juga, setiap sendi mesti bisa terjadi pengapuran. Makin besar sendinya, otomatis pengapuran terjadi makin besar gitu. Seperti itu. Yap. Nah, di rumah tinggal latihan mandiri terus dikerjakan, gosok exercise sudah. Gak usah balik lagi ke sini 2 bulan, yang penting kabarin aja gimana ininya ya. Soalnya udah bagus, targetnya udah bisa neku, sudah latihan, udah targetnya cuma seperti itu. Yang penting exercise di rumah. Kalau penguatan kan nggak bisa, saya dipijit gini tiba-tiba kuat, nggak bisa, harus dilatih otot seperti itu. Oke.